Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Alvin, Kaila channel. Jangan lupa like, comment, dan share and subscribe ya. Oke, agar saya bisa terus berkarya dalam membuat channel atau mengembangkan channel YouTube saya. Oke, di sini saya akan mengambil suatu indukan ikan nila yang saya pantau itu mungkin ada 10 atau 15 ekor yang sedang mengarami telurnya atau membawa burayak atau anakan ikan nila ya. Di sini saya sedang melakukan pengurasan bak dulu agar mudah diambil. Oke, di sini saya mencoba hiburan dulu ya, coba ini ya kuat enggak nih. Oke. Ini kapal ceritanya. Oh my god. Oke, kita tunggu. Nah, di sini saya akan menangkap ikan mas koi saya. Maksudnya ikan koi kumpai saya. Saya mempunyai ikan kumpai ini kira-kira umur 7 bulan ya. Saya pelihara dari ukuran 1 jari. Jadi ikan koi yang ada di kolam saya ini jinak. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di situ ada ikan kumpai koi saya. Nah, ini betina ya teman-teman. Nah, ini baru saya pijahkan kemarin, baru 1 kali memijah. Nah, lumayan besar, lumayan. Oke, kita lepas kembali. Nah, di sini saya sedang mengecek langsung mana ikan nila yang sedang membawa telur atau membawa burayak. Nah, di sini saya mulai mengeksekusi satu persatu mana ikan nila yang sedang membawa burayak atau membawa anakan tersebut ya. Ikan nila ini tergolong sulit untuk diambil pakai seser ya. Ikannya lincah, tapi kita harus sabar. Jadi pemula ini wajib tahu ya caranya. Nah, ini adalah tempat anakan ya, tempat anakan. Nah, ini kebetulan saya baru dapat satu, ternyata baru aja ditangkap langsung mengeluarkan larva ya. Jadi karena sudah keluar ke mulut, jadi harus kita taruh ke wadah. Maksudnya telur tersebut udah keluar dari mulutnya, kita masukkan ke wadah ya. Nah, kita pisahkan dari induknya, nanti kita lakukan pembesaran dengan cara kita sendiri. Nah, kita cangap ya mas. Nah, kita cangap mulutnya agar burayak tersebut keluar. Kita harus benar-benar mengeluarkan burayak semuanya yang ada di dalam mulut induk ikan nila ini ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Kasihan nanti kalau yang tersisa cuma temannya sedikit nanti. Nah itu. Nah, ini wadah penampungan indukan yang
hasil saya tangkap saya masukin ke penampungan tersebut. Nah, kita tangkap lagi. Nah, ini saya sudah berhasil menangkap 10 ekor indukan ikan nila. Kita eksekusi satu persatu. Nah, kita keluarkan dari indukan ikan nila tersebut ya burayaknya dengan cara pelan-pelan, teman-teman. Nah, ini cara saya. Kalau secara perikanan saya tidak tahu, ilmu perikanan saya tidak tahu, ini cara saya. Jadi kita tidak usah mengeluarkan budget untuk membeli larva ikan atau anakan ikan ke tempat-tempat ikannya. Kita nggak usah mengeluarkan uang sepeser pun, kita gratis. Tapi dengan cara begini kita harus melakukan memisahkan anakan ikan nila tersebut ya. Kita cangap mulutnya, setelah benar-benar kosong di dalam mulut ikan nila tersebut. Nah, kita lepaskan kembali ke kolam. Nah, itu benar-benar kosong ya, teman-teman. Nah, kita lepaskan lagi ke kolam pemeliharaan induknya. Nah, kita lepaskan. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua. Tuh, ini kurang lebih antara 3 hari lagi akan menjadi ikan. Ini sudah menjadi ikan, cuma biasanya yang seperti ini masih rentan karena masih membawa kuning telur ya, membawa cadangan makanan. Kita harus keluarkan semuanya, kita cangap ya, teman-teman. Kita lepas kembali. Nah, ini yang ketiga. Ini kurang lebih dari 10 indukan tersebut cuma ada 2000 ekor. Karena ikan nila saya tergolong ikan nila yang kecil-kecil, bukan ikan nila yang babon-babon, itu bukan. Bisa kita lihat ya, telurnya bergerak sendiri karena sudah menjadi larva yang kisaran 2 hari atau 3 hari lagi akan menjadi ikan, bisa berenang bebas. Nah, yang keempat.
Nah ini yang kelima. Oke, kecil ya teman-teman, kecil ya, tapi lumayan lah untuk memperbanyak anakan. Jadi nanti kalau kita udah bisa membesarkan anakan nila ini, teman-teman semua tidak perlu membeli ke balai-balai perikanan ya. Ikan nila saya nggak pernah habis, karena saya setiap bulannya melakukan metode seperti ini. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam melakukan metode seperti ini. Keuntungannya, ikan nila tersebut akan kebal dengan suhu atau air yang ada di daerah kita. Sudah terbiasa, indukan hidup sudah terbiasa di daerah lingkungan kolam kita. Sedangkan kalau kita beli di balai perikanan, keuntungannya kita dapatnya besar-besar. Nah, kerugian dari metode kita sendiri, kerugiannya, nah itu ikannya kuntat-kuntat babonnya, tapi kalau pejantannya besar-besar. Nah, kerugian untuk belum membeli di balai-balai perikanan itu mungkin kalau suhu airnya berbeda, kalau kita tidak bisa, hanya bisa menebarkan ikan ke kolam dengan asal-asalan, ikan tersebut akan pada mati dan sayang. Jadi saya rekomendasikan kalau kita mengejar besar, silakan beli di balai budidaya perikanan atau balai-balai terletak di daerah kalian masing-masing. Tapi itu tadi harus benar-benar bisa mengatur suhu ikan, menyesuaikan suhu air ikan agar ikannya itu kuat. Tapi kebanyakan kalau saya pribadi, hasil beli dari budidaya perikanan itu dari balai ya, maksud saya dari balai itu ada angka kematiannya lebih tinggi, mungkin 60%, 40 ya, 60% itu hidup, 40% itu mati. Jadi setengahnya saja. Kalau kita budidaya sendiri, kekebalan tubuh ikan ini saya jamin akan kuat, karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang ada di kolam tersebut ya, dari suhu air, dari pH air ya teman-teman. Cara saya, barangkali ada yang mau mencoba, mudah-mudahan sukses selalu dan berhasil. Besar kemungkinan kalau memijahkan ikan nila ini sangatlah mudah, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan seperti incuk atau apa. Kita cukup punya kolam besar dan punya indukan ikan nila ya, kita biarkan kurang lebih antara 2 minggu setelah kita beli dari tempat penjual ikan. Kita lihat 2 minggu kemudian, dan insya Allah nanti ada perkembangan ikan tersebut menyapi anakan ya, bisa terlihat kalau ikan nila sedang mengarami telur atau mau menyapi anakannya. Ikan nila tersebut mulutnya itu diam, nggak mau mangap, diam, tapi insang membuka tutup, ada jeda ya, ada jeda. Oke.
Nah, kalau ini teman-teman, kalau telurnya masih berbentuk seperti ini ya, nah telurnya masih kuning ya, nah ini masih kuning ini, lepas dulu karena ini telur masih usianya sangat muda sekali, jadi ada kemungkinan kalau kita paksakan akan mati telur tersebut, jadi kita lepas lagi ke kolam ya. Nah ini hasilnya, nah ini sudah menjadi ikan, sudah saya pisahkan antara yang masih larva dan yang sudah menjadi ikan, yang saya pisahkan agar tidak terjadi kanibalisme ya. Nah ini larvanya teman-teman, kita harus pisahkan, kita harus benar-benar apa namanya jeli, kita harus benar-benar, kalau kata orang Jawa itu telaten, apa ya, telaten. Nah, ini ada 2000 ekor, kisaran 2000 ekor teman-teman, tapi nggak saya hitung persatu, cuma perkiraan. Nah ini jaring apung yang saya siapkan ini untuk menampung anakan ikan nila ya. Nah ini cara sederhana saya dalam budidaya ikan nila. Semoga kalian bisa mencobanya. Selamat mencoba dan sukses selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.